Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Triviani Aprilia Btna dengan nomor regis 151818009 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan proses mekanisme dari sulfonasi dan nitrasi. Baik, di sini pada mekanisme yang pertama yaitu ada dua molekul H2SO4. Di sini salah satu H2SO4 ini yang satunya bertindak sebagai asam dan yang satunya bertindak sebagai basa. Di mana pada ikatan H2SO4 yang bertindak sebagai asam ini, ikatan antara S dengan O ini terjadi perbedaan keelektronegatifan di mana O ini lebih elektronegatif dibandingkan S, sehingga ikatan antara S dan O ini, ikatan S akan putus ke O sehingga O menjadi O- dan S menjadi S+. Dan pada ikatan OH ini juga terjadi perbedaan keelektronegatifan di mana O ini lebih elektronegatif dibandingkan H, sehingga ikatan H ini akan putus ke O menyebabkan O ini menjadi O- dan H ini menjadi H+. Pada H2SO4 yang bertindak sebagai basa ini, antara ikatan H dan O ini juga terjadi perbedaan keelektronegatifan di mana O ini lebih elektronegatif dibandingkan H, sehingga ikatan H ini akan putus ke O sehingga O ini menjadi O- dan H ini menjadi H+, sehingga menghasilkan H3O ditambahkan dengan SO3+ dan ditambahkan dengan H2SO4. Baik, pada mekanisme kedua yang perlu diperhatikan adalah atom N pada gugus ini, sehingga pada ikatan N terdapat dua pasang elektron tolakan plus pasang elektron bebas akan terpolarisasi ke C1 sehingga C1 menjadi parsial negatif dan sehingga C1 menjadi parsial negatif akan terpolarisasi ke C2 dan C6 dan dilihat dari sisi 3 dimensi yang paling pekat dengan C1 adalah C4, sehingga C4 itu menjadi parsial negatif dan pada struktur ini terdapat juga perbedaan keelektronegatifan antara C dengan O sehingga ikatan Pi-nya putus ke O dan O menjadi O- dan C menjadi C+, sehingga gaya tarik menarik C+ dan N semakin kecil dan dari pengaruh tolakan elektron bebas dari N cenderung ke ikatan EnC+, sehingga elektron mempunyai pengaruh untuk menyerang C2 dan C6,
sehingga pada C nomor 2 elektronnya kecil sehingga struktur ini yang berikatan elektron C2-nya antara C2 dengan yang ini tertarik ke SO3 sehingga C-nya menjadi parsial positif. Parsial positif pada C2 ini menggambarkan elektron ikatan pi antara C2 dengan C1 sehingga elektronnya ikatan pi-nya itu putus ke C2 menyebabkan C1 menjadi parsial positif dan C2 ini menjadi parsial negatif sehingga akan menghasilkan ikatan dan dimana pada ikatan SO3 ini ikatan S ini akan berikatan sementara dengan pi pada C nomor 3 sehingga pada struktur yang ketiga ini sehingga ini akan berikatan sementara dengan H plus pada H3O ini dan H plus pada SO3 ini akan berikatan dengan H2SO4 sehingga menghasilkan asam sulfonationid Pada tahap nitrasi yang pertama itu kita akan mereaksikan HNO3 dan H2SO4 di mana HNO3 ini berperan sebagai asam dan H2SO4 ini berperan sebagai basa. Di mana pada HNO3 antara ikatan N dengan O ini terjadi perbedaan keelektronegatifan di mana O ini lebih elektronegatif dibandingkan N sehingga ikatan N ini akan putus ke O menjadi O- dan N ini menjadi N+. Dan pada H2SO4 ini ikatan antara H dengan O ini ikatan O ini lebih elektronegatif dibandingkan H sehingga ikatan H ini akan putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+, sehingga O- ini akan berikatan dengan H+ pada H2SO4 sehingga menghasilkan NO3 ditambahkan dengan HSO3 dan ditambahkan dengan H2O. Di mana pada mekanisme kedua ini di sini kita pakai senyawa aromatik yang direaksikan dengan analin di mana di analin gugus NH2 ini sebagai pengaktif kuat, artinya dia mendorong elektron inti ke benzen sehingga C2, C4 dan C6 ini sebagai parsial negatif karena terjadi pemasukan elektron. Kemudian C3 dan C5 ini parsial positif. Gugus NO2+ ini paling menyerang ke C4 karena dilihat dari sisi 3 dimensi C4 ini paling dekat dengan C1. Sehingga C4 ini mendapat pemasukan elektron yang paling banyak dibandingkan NO2+, sehingga NO2+ ini akan berikatan sementara dengan C4 sehingga
antara C dengan N ini, N lebih elektronegatif dibandingkan C, sehingga C menjadi C plus, C menjadi C plus dan N menjadi N min, sehingga C4 ini akan mengganggu ikatan sigma, sehingga C4 dan C5 ini cenderung ke C4 dan C5, sehingga menjadi ikatan yang permanen, sehingga akan dapat dihasilkan seperti struktur yang di samping ini.